Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya mencoba melakukan penelusuran. Sebenarnya ini bukan kategori mencoba, tapi memang benar-benar pencarian ini. Jadi begini cerita awal mulanya ya teman-teman. Waktu tadi siang hari saya itu habis berkunjung ke rumah saudara saya ya, rumahnya lumayan jauh. Jadi dalam perjalanan itu saya mampir ke rumah makan karena untuk istirahat dulu ya. Dan di rumah makan tersebut saya menjumpai orang-orang yang sedang makan juga, segerombolan ada sekitar 4 orang di situ ya teman-teman. Dan mereka itu bercerita tentang kampung yang ada di sini ya. Dan ini saya memang ada di sebuah kampung ya teman-teman. Ini aja saya ada di jalannya ini jalan kampung ini itu memang ada pekarangan kosong ya. Contohnya ini saya ada di tengah-tengah pekarangan kosong. Dan kalau saya menelusuri tempat ini terus, paling cuma jarak beberapa ratus meter itu sudah menjumpai rumah warga juga seperti itu. Jadi ceritanya mereka itu waktu makan itu sedang bercerita bahwasanya di sini itu setelah habis maghrib, orang-orang yang ada di kampung ini tidak berani keluar rumah ya, dalam arti mereka hanya di dalam rumah. Karena apa? Karena mereka itu sangat takut sekali jika mereka keluar rumah pada malam hari. Yang jelas itu intinya ada banyak sekali gangguan di kampung ini kalau sudah malam hari tiba. Sebenarnya kejadian ini tuh baru kemarin terjadi teman-teman, belum lama, belum dari dulu atau udah zaman kapan, tapi baru saja kemarin ya, belum lama, sekitar 3 atau 4 harian lah seperti itu ya. Saya nggak tahu kejadian apa yang membuat kampung ini kok malah pada malam hari itu menjadi sepi ya teman-teman. Dan jelas waktu saya tanya, emang awal mulanya kenapa, kejadian apa pak, seperti itu kan, saya akan mendekat ya. Saya mencoba bertanya-tanya lebih lanjut, tapi mereka itu nggak ada yang berani menceritakan dari awal. Mereka itu hanya bercerita bahwa penduduk yang ada di kampung ini kalau sudah habis maghrib sampai subuh nggak ada yang berani keluar rumah seperti itu. Tapi mereka nggak ada yang berani mengucap secara detail ya kejadian apa yang sudah terjadi. Dan mereka hanya menyarankan saya untuk ke rumah Bapak RT saja. Dan kemudian saya mencari tahu alamatnya, saya tanya alamat Pak RT. Karena saking penasaran saya ya, apa yang jadi di kampung ini, saya menemui Pak RT. Ya. Saya tanya langsung kondisi di kampung ini, dan awal mula kejadian Pak RT pun sama. Dia itu bungkam, nggak berani bercerita. Karena Pak RT itu bilang kalau saya menceritakan dari awal itu pasti keluarga saya yang akan diteror seperti itu teman-teman. Apa maksud diteror? Diteror oleh apa? Oleh siapa? Ya kan, seperti itu kan. Astagfirullahaladzim. Jadi Pak RT hanya mengusulkan saja lebih baik saya kembali ke rumah saya, pulang, pergi dari kampung ini, seperti itu. Dia itu tadi siang menyarankan seperti itu. Lalu saya saya ingin mencari tahu pak ya. Jujur saya itu adalah sebuah YouTuber ya teman-teman, bisa dibilang YouTuber. Saya itu suka sekali hal-hal mistis ya, misteri. Saya itu suka sekali melakukan penelusuran di tempat-tempat angker seperti itu. Jadi saya sekaligus minta izin untuk mencari tahu sendiri di kampung ini sebenarnya kenapa. Karena orang-orang yang di kampung itu bungkam suara ya, nggak mau ngasih tahu semuanya ya. Jadi saya minta izin ke Pak RT, ya silahkan, tapi saya nggak berani menemani kamu seperti itu. Jadi saya hanya berdua sama rekan saya, itu kebetulan saya bersama Mas Indra di sini. Memang sepi sekali
Tadi saya waktu habis maghrib pun masih di rumah Pak RT ya teman-teman. Saya numpang istirahat sekaligus sholat maghrib sama sholat isya. Memang nggak ada orang yang keluar rumah seperti itu. Paling cuma beberapa ratus meter sana itu udah rumah warga, dan kalau ke sana itu sekitar mungkin ya 200 meter juga rumah warga juga ya kampung ini, karena pekarangan kosong ini itu di lingkungan kampung ini ya. Seperti ini itu. ada ini ya, jalur listrik ya Mas? Iya, saya juga Kan bingung ini. Harusnya di jalan itu ya ada tiang listrik lah, ini dikasih penerangan lah biar itu, tapi di sini nggak tahu kenapa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mas, ada lilin? Ada. Oh ya, aduh koreknya mana? Ada korek juga nggak Mas? Mas Indra? Ada. Ya, korek saya paling nggak ke bawah ini. Mungkin saya akan melakukan ya media lilin ini sebagai pemancing ya, biar sosok yang ada di sini tuh bisa terpancing oleh media lilin ini ya, karena api dari lilin ini tuh bisa berpengaruh ya untuk memancing hal-hal seperti itu. Yang jelas akan saya bacakan dulu terlebih dahulu ayat-ayat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabar. Memang sudah mulai mencium bau nggak enak ini ya Mas Indra. Ini saya akan mencoba langsung saja ya. Iya memang bau busuk campur bau amis darah ini. Mungkin ini salah satunya yang membuat para penduduk kampung sini itu nggak berani keluar malam. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Mas Indra, anginnya ke arah ke sebelah kiri. Ini menunjukkan bahwa di sebelah kiri adalah Astagfirullahaladzim. Ayo Mas Indra. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. 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 Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia itu terlihat sangat sedih sekali ya teman-teman. Saya itu bisa merasakannya, tapi dia itu nggak mengganggu. Dalam arti dia itu nggak usil. Sebenarnya dia itu nggak usil. Ya. Dia itu justru malah sedih. Kenapa kamu muncul di kampung sini? Hah? Dan astagfirullahaladzim, apa yang kamu bawa di tangan kamu? Apa yang sedang kamu gendong? Itu adalah anak kamu. Astagfirullahaladzim. Ini punggungnya darah semua Mas Indra. Punggungnya merah semua di sini. Darah tapi nggak bolong. Cuma berdarah tapi banyak banget. Astagfirullahaladzim. Jadi itu anak kembar. Apa yang terjadi sama kamu?
Jangan hanya minta tolong-tolong saja, coba ceritakan nanti biar siapa tahu saya bisa menolong kamu. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Pantas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya teman-teman, ternyata perempuan ini tuh meninggal waktu habis melahirkan anak kembarnya seperti itu. Ya, dan ceritanya itu ya teman-teman, nauzubillah min dzalik, dia itu mengandung anak kembar ya, tapi yang satu posisi bayinya itu waktu dalam kandungan itu seperti nggak normal ya, seperti itu. Jadi dokter menyarankan untuk dia itu melakukan sesar, operasi sesar teman-teman, tapi sama suaminya itu malah nggak boleh, sama suaminya itu nggak boleh operasi sesar. Kenapa emang nggak boleh? Faktor biaya? Bukan, lalu apa? Oh, dia pun nggak tahu. Kamu pun nggak tahu kenapa. Yang jelas dia itu menentang. Aneh sekali. Tapi punya kartu BPJS. Oh, waktu itu ada. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi waktu kamu dilahirkan normal, ya, karena kamu itu tidak menuruti saran dari dokter, kamu tuh tetap saja melakukan lahiran normal karena dorongan dari suami kamu. Jadi waktu anak kamu terlahir dua-duanya itu langsung meninggal. Lalu kamu mengalami pendarahan yang sangat banyak, dan sampai-sampai kamu itu harus dioperasi 2 kali. Dioperasi dalam tubuhnya teman-teman, ternyata ada yang rusak waktu dia melahirkan normal. Ya, karena posisi bayi yang satunya itu posisinya itu seperti posisi bayi apa ya, sungsang atau gimana itulah, tapi dipaksa. Astagfirullahaladzim. Jadi beberapa jam kemudian teman-teman ya, setelah dia melahirkan bayi kembarnya, lalu ibunya ini langsung meninggal dunia. Ternyata ini yang membuat kampung sini itu gak berani keluar malam. Tapi kamu belum lama meninggal. Oh, baru 7 hari teman-teman. Ternyata baru 7 hari. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu sering menampakkan diri di sini. Oh, hanya sekali 2 kali. Karena kamu nggak tenang. Astagfirullahaladzim. Memang seperti itu teman-teman, jika orang meninggal dunia ya, jika di dunia itu sudah memikirkan kedepannya mau berencana seperti apa ya, sudah ingin sekali, tapi justru malah takdir berkehendak lain, malah dia meninggal terlebih dahulu sebelum terlaksana terwujud semua impiannya ya teman-teman. Jadi dia pun nggak akan bisa tenang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Lalu mau kamu itu apa sekarang? Ini warga di sini tuh pada takut gara-gara kamu.
memang tragedi yang menimpa kamu itu sangat mengerikan sekali. Ya, melahir. Hawa yang ada di situ tuh panas banget, Mas. Iya, memang saya juga merasakannya, Mas Indra. Tragedi yang kamu alami itu memang mengerikan. Meninggal saat melahirkan bayi kembar. Dan kamu sekarang malah bangkit dari kubur seperti ini dan membawa bayi kembar kamu. Astagfirullahaladzim. Ini semua kesalahan dari suami kamu karena melarang kamu, ya. Melarang kamu untuk melakukan operasi sesar. Jangankan dua bayi, jika satu bayi, jika posisi bayi itu nggak pas, itu sudah disarankan untuk operasi sesar. Apalagi ini dua bayi. Astagfirullahaladzim. Sekarang mending kamu kembali ke alam kamu, ya. Kamu ikuti kedua anak kamu, ikuti kemana arah anak kamu pergi melangkah, ya. Karena disitulah kedua anak kamu yang akan menuntun kamu masuk ke surga. Kamu jangan memaksakan diri, ya. Kamu jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan tanggung jawab kamu di dunia. Seperti itu. Lihatlah di atas. Lihatlah cahaya dua itu. Ikutilah cahaya dua itu. Saya akan mencoba mendoakan kamu. Dan biarkan para warga kampung ini itu tenang, ya. Iya. Saya akan mencoba menolong kamu dengan sebuah doa-doa. Tentu saja. Jangan menyalahkan suami kamu. Ikhlaskan semua yang sudah terjadi. Inilah takdir. Ikuti saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata seperti ini, ya, teman-teman. Kenapa para warga itu nggak mau bercerita langsung soal kejadian ini? Ya memang kejadian ini sangat mengerikan sekali, ya. Memang Mungkin takut diteror kayak. iya, benar sekali. Memang kalau mitos, ya teman-teman, mitos kalau seorang hamil yang meninggal waktu mengandung ataupun sedang melahirkan itu mitos atau fakta, ya, yang jelas. Ini juga saya sudah mendapatkan sesuatu pembelajaran sangat berarti sekali pada malam hari ini. Mitosnya itu akan gentayangan seperti itu. Apalagi ini dua bayi kembar, ya, langsung meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Ternyata ini penyebabnya kampung ini tuh langsung sepi pada malam hari, nggak mau keluar. Nauzubillah min dzalik. Ini sungguh apa namanya, tidak habis pikir. Itu pola pikir suaminya itu di mana, ya. Saran dokter itu pola ditantang, ditentang, ya, gak dipenuhi, gak dituruti. Harusnya kan dituruti apa saran dokter, karena itu kebaikan dari pasien, teman-teman, seperti itu. Dan akhirnya seperti ini karena menentang, ya teman-teman, usul dari dokter, dan dia melanggar, dia kekeh ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan, terus malah berakibat fatal, menghilangkan nyawa keluarganya sekaligus. Nauzubillah min dzalik, ya teman-teman. Kita doakan saja, ya, karena ini tuh belum lama. Ini kejadian baru 1 minggu yang lalu, teman-teman. Dan habis ini saya akan menemui Pak RT, dan saya akan bilang ke Pak RT. Pak RT suruh bilang ke keluarganya agar mendoakannya di rumah, seperti itu, ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini nanti saya juga akan usul biar dibikinkan tiang listrik di sini, di jalan ini teman-teman. Ini Mas Indra.